Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin wa rabbis sama wa khalaqal adama wa 'allama al-asma wa asjada lahu malaikatahu wa askana lahu jannah darul baqar wa ja'ala ad-dunya li dhurriyyatihi darul amal wa darul jazaa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu laisa lahu andad wa laisa lahu abdan wa la syuraka wa asyhadu anna Muhammadan khatamur rasul wal anbiya wa imama mujahidin wal atqiya. Amma ba'd. Sebelum saya mulai khutbah yang singkat pada malam hari ini, ana pribadi mewasiatkan kepada diri ana dan kepada kalian semua untuk selalu bertakwa kepada Allah. Takwa dalam artian anta malah itu adalah ala nuri min Allah tarju thawab Allah wa anta turka maksiat Allah ala nuri min Allah taqafu iqabahu. Engkau anta malah itu adalah engkau melaksanakan ketaatan atas cahaya dari Allah ala nuri min Allah tarju thawab Allah, berharap pahala di sisinya. Wa anta turka maksiat Allah, dan kalian meninggalkan maksiat kepada Allah atas cahaya darinya, takut akan adabnya. Ulama lain mendefinisikan arti takwa dengan bait-bait syair. Khalid dunuba sagiroha wa kabiroha dzakar taqwa. Wamshi kama shifaqal ardi dzata syaqwa. Yahduma yara la taqiranna sagiratan inna jibala min al-hasad. Bersihkanlah dirimu dari dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar, dan berjalanlah di tanah yang lapang yang penuh duri. Engkau berhati-hati mana jalan yang aman sehingga engkau tidak tertusuk duri. Jangan pernah meremehkan perkara-perkara kecil. Sesungguhnya gunung yang menjulang tinggi berasal dari batu kerikil. Maka insyaallah tema yang akan Anda bawakan pada malam hari ini adalah tentang waktu. Waktu sangat cepat ia berlalu di kehidupan kita. Tidak terasa, baru saja kemarin kita memasuki bulan Ramadan ini. Sekarang kita sudah berada di penghujungnya. Sungguh, waktu itu tidak terasa. Dia lembut dan tak terlihat. Tapi kalau kita tidak mempergunakannya, bisa jadi ia yang memakan kita. Kalau kata orang Arab dulu, al-waqtu kasayf, illa laqahu yaqta'u. Waktu itu seperti pedang. Kalau tidak kamu yang memotongnya, dia yang akan memotongmu. Dan kalau kita renungi lagi, tidak terasa atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali dengan bulan yang suci ini, guna memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah. Akan tetapi banyak juga orang-orang di luar sana yang tidak bisa bertemu dengan bulan ini, entah karena telah datang ajalnya, atau mungkin Allah uji dia dengan penyakit atau yang lain semacamnya. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah menasihati seorang lelaki dengan sabdanya, "Iqtani khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, sihhatika qabla saqamika, ginaka qabla faqrika, wa faragika qabla syughlika, wa hayatika qabla mautika." Yang artinya, manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, dan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum datang waktu matimu. Berhubung waktu sangat penting kita gunakan dengan sebaik-baiknya, apalagi kita masih sehat. Allah berikan kita kekuatan, bahkan Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Maka mari kita maksimalkan waktu kita untuk beribadah dan beramal dengan sebaik-baiknya. Maka melihat pentingnya waktu, maka izinkan Ana pada kesempatan malam ini untuk sedikit berbincang tentang pentingnya waktu, menyampaikan beberapa kata-kata tentang bagaimana Ana dan antum semua bisa memaksimalkan waktu yang ada dan memanfaatkan bulan suci ini untuk beribadah dan beramal. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan menghidupkan malam-malamnya dengan sholat dan membaca Al-Quran dengan penuh keimanan seraya berharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang
Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa apabila kita ingin diampuni dosa-dosa yang telah berlalu, dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu, maka kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, yakni dengan berpuasa yang sebenarnya, yang tidak hanya menahan diri dari lapar dan haus saja, akan tetapi juga menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah dan menjauhi semua larangannya. Akan tetapi, kalau kita perhatikan lebih cermat lagi, masih banyak orang-orang di luar atau di sekitar kita yang mempergunakan waktu mereka untuk hal yang sia-sia. Apakah belum sampai kepada mereka tentang kemuliaan bulan Ramadan? Tidakkah bulan Ramadan ini istimewa bagi mereka? Bukankah banyak dalil-dalil yang menyatakan bahwa Ramadan itu istimewa, yang mana Allah jadikan satu malam di dalamnya yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan Allah turunkan juga padanya Al-Quran. Bukankah ini semua tentang keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan? Lantas mengapa masih banyak waktu yang terbuang sia-sia? Dan terkadang kita perlu mengingatkannya, padahal kita sudah mengetahui tentang keistimewaannya. Maka para jamaah sekalian, melalui beberapa kalimat ini Anda mengajak diri Anda pribadi dan antum semuanya supaya lebih perhatian terhadap waktu, dan jangan sampai kita menjadi dari kebanyakan orang yang Rasulullah SAW sebut dalam sabdanya, nikmatani maghbuna fihima katsiran minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang seringkali banyak manusia lalai terhadapnya, nikmat sehat dan waktu luang. Maka jangan sampai jamaah sekalian kita menjadi orang-orang yang lalai, yang menyia-nyiakan waktu luang dengan hal-hal yang sia-sia, yang kemudian hari pasti kita akan menyesal dengan apa yang kita perbuat karena hal yang sia-sia itu. Maka mumpung kita masih berkesempatan berada di bulan Ramadan ini, maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu kita sekarang. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena waktu yang kita pergunakan dengan tidak baik. Dan berhubung waktu itu sangat perlu kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, apabila Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'at anhu amaluhu illa min thalas, shadaqatin jariyah, aw ilmun yanfa'u bihi, aw waladun shalih yad'u lahu." Rahul Muslim. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua pahala amalannya kecuali dari 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah seperti wakaf Al-Quran misalnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat bagi orang yang lain, seperti kita mengajarkan kepada orang yang lain. Dan yang ketiga, waladun shalih yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan kedua orang tua yang telah meninggal. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Aku qouli hadza sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.